Raspendika Tamurano, Tamurano. Raspendika Tamurano, Tamurano. Edukatif dan inspiratif. Raspendika Tamurano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Tamerno kembali lagi di studio Raspendika Tamerno dalam acara perbincangan dengan tokoh-tokoh pendidikan. Ini pada hari ini saya Rizal Fikri selaku host akan menemani pemirsa semua sampai setengah jam ke depan. Bersama narasumber kita pada hari ini kedatangan tamu istimewa dari BPMP yaitu Ibu Ratna. Ibu Ratna, kita sapa dulu Ibu Ratna, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Fikri. Baik. Baik sekali. Di tengah kesibukan Bu Ratna ini kita culik beliau untuk kita hadirkan di studio kita pada hari ini. Ini mohon maaf sekali Bu ya, mengganggu waktunya kami undang ke studio ya. Ini penculikan yang diharapkan. Yang diharapkan. Ada penculikan yang diharapkan. Baik, kita sapa dulu Ibu. Ibu, kegiatan sehari-harinya boleh diceritakan seperti apa di BPMP keseharian Ibu? Iya, baik. Sehari-hari itu saya sebagai Widya Prada ya di BPMP Provinsi Aceh. Jadi kita punya kegiatan yang terkait dengan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, diseminasi yang lebih pergerakannya lebih kepada pemerintahan seperti nanti apakah itu Bapeda, Dinas Pendidikan atau lembaga-lembaga yang terkait dengan pendidikan. Tapi saat ini saya juga diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Tim Kerja Publikasi dan Komunikasi di BPMP Provinsi Aceh. Tapi kalau dari sistem kerjanya itu, target-targetnya segala macam itu kita berada bersama dengan PDM 07 dari pusat. Direktorat SMA ya. Iya. Ternyata ini luar biasa narasumber kita pada hari seorang humas ya, menguasai tentang komunikasinya BPMP. Menarik sekali ini dengan judul perbincangan kita pada hari ini, kekerasan yang sering terjadi di sekolah. Iya, betul. Nah, kita ke tema kita ini kita fokuskan bahwa kekerasan di rumah sekolah ini ada kalanya masih terjadi Bu ya. Bukan hanya di Aceh tapi juga di Indonesia secara umum masih kerap terjadi. Iya. Nah, pandangan Ibu selaku pengelola ataupun pengambil kebijakan di bidang ini, apa Bu kira-kira yang sudah pernah Ibu advokasi gitu segala macam ya? Oh iya, ya memang kekerasan ini hari-hari kita temukan di media massa mana saja kita temukan, bahkan di konten-konten singkat saja ya, anak-anak sering gitu karena anak-anak sekarang sudah biasa dengan gadget ya, mereka tuh bahkan kadang-kadang memang langsung upload apa yang mereka lakukan. Nah kadang-kadang itu memang tanpa mereka sadari itu sebenarnya sudah masuk dalam wilayah kekerasan. Nah itu ada juga yang memang dengan sengaja melakukan, tapi lebih banyak kalau di wilayah siswa yang berada di lingkungan sekolah itu mereka kadang-kadang tidak sadar kalau mereka itu sudah masuk ke wilayah tersebut. Nah karena banyak kasus ini dan kekerasan ini sudah bermacam-macam jenisnya, jadi episode ke-25 dari Merdeka Belajar itu spesial khusus untuk pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Maka terbitlah Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 yang sejak diterbitkan itu sudah harus respon. Sekolah sudah harus respon dengan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Pemda pun harus respon dengan membentuk Satgas, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Yang di Satgas ini itu terdiri dari beberapa unsur, bukan hanya dinas pendidikan saja. Silahkan melibatkan dinas sosial, dinas kesehatan, praktisi kesehatan boleh, kan nanti anak-anak akan butuh penanganan ya ketika sudah terjadi kasus, kita perlu menangani mereka. Kalau kita butuh pakar untuk psikologis mereka,
kita akan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang seperti itu. Kalau misalnya butuh juga dengan praktisi, dengan perguruan tinggi, kemudian kita juga punya badan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, itu juga diharapkan untuk jadi mitra kerjasama bagi Satgas yang komandonya itu, yang koordinatornya itu dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan. Alhamdulillah, Provinsi Aceh sudah ada Satgasnya dan sudah terdata di pusat. Nah, Alhamdulillah, Bu, responnya ya. luar biasa memang. Ya, respon yang luar biasa ini, kira-kira Bu, gambaran dari selama Ibu advokasi ini sudah pernah terjadi kekerasan di rumah sekolah di Aceh gitu, Bu? Hari-hari ya, kita tuh boleh saya bilang kita tuh hari-hari menerima video ya yang apakah itu pendek atau memang khusus sampai 15 menit, itu kita hari-hari memang menerima video-video seperti itu untuk kita bisa respon seperti apa, karena kan mencegah itu sesuai konteks, menanganinya pun sesuai kebutuhan. Nah karena itu hari-hari terjadi sebenarnya. Nah, cuman tidak sampai ke kita, yang sampai yang tidak. Nah, yang sampai ke kita itu memang kemudian kita jadikan fokus. Jadi kita di BPMP juga sudah beberapa kali membuat webinar, membuat talk show online juga untuk pencegahan lah, untuk pencegahan. Dan kita juga mengundang tenaga ahlinya dari Persatuan Psikolog Aceh juga ya waktu itu untuk membicarakan mengenali dulu. Kalau di guru-guru berarti mengidentifikasi kekerasan itu seperti apa. Kalau sudah teridentifikasi, baru kita tahu seperti apa penanganannya. Dan kita sudah advokasi ke Pemda. Setelah pembentukan Satgas di level pemerintah, kita sudah advokasi bahwa ini perlu dilakukan pencegahan yang utama, kemudian penanganan selanjutnya. Unsur-unsur yang harus ada seperti apa, dan Satgas ini harus punya program setiap tahunnya. Nah, jadi programnya itu mulai dari sosialisasi sampai kemudian nanti kalau terjadi kasus, tapi nggak kita harapkan nih, kalau terjadi kasus bagaimana melakukan tindakan, dan Satgas harus punya program itu, kegiatan untuk 1 tahun, bagaimana nanti kita meminimalkan. Kalau menghilangkan sepertinya susah ya, karena ini kan perilaku, tapi meminimalkan kejadian di lapangan nanti, utamanya kan berarti di sekolah, kejadian di sekolah. Nah, di sekolah pun harus punya program tersendiri untuk meminimalkan supaya tidak terjadi kekerasan di dalam lingkungan satuan pendidikannya. Berarti itu ada kepala sekolah yang hebat bekerja sama dengan guru-guru dan warga sekolah lainnya supaya itu tidak terjadi. Nah, itu kita sudah advokasi itu. Sudah diadvokasi, Bu. Nah, tadi kan ada 6 perilaku kekerasan yang sering terjadi di sekolah. Yang sudah pernah ada di Aceh ini kira-kira bentuknya apa aja, Bu? Yang dari 6 itu sudah ada dari tadi perundungan, dari seksual macam-macam itu ya. Itu sudah pernah ada kita itu. 6 kategori itu apa aja, Bu, kira-kira, Bu? Itu ada 6. Ada 6 gitu ya, jangan ada 6 gitu ya. Nah, dari 6 ini sebenarnya ada yang sudah kita kenali. Ada yang sudah kita kenali. Ada kekerasan fisik. Kita mudah mengenalinya. Kemudian kekerasan psikis, kekerasan seksual. Kemudian ada bullying. Kemudian ada intoleransi dan diskriminasi. Nah, itu satu paket itu dia. Kemudian ada kekerasan dalam pembuatan kebijakan. Nah, itu juga ada. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak sadari bahwa itu sudah terjadi. Nah, itu ada 6 macam. Dan 6 itu ya sudah terjadi. Walaupun dengan porsi yang berbeda, tapi ada, gitu ya, ada sudah terjadi. Walaupun dengan intensitas kasus kejadian yang berbeda-beda, tapi 6 itu sudah ada. Jadi dari fisik, berarti itu kekerasan yang langsung kepada fisik, baik menggunakan alat atau tidak. Nah, seperti misalnya saya langsung pukul Pak Fikri ini pakai tangan saya. Nah, itu saya sudah kekerasan itu, fisik itu. Atau saya ambil sendok, lempar Pak Fikri. Nah, itu juga fisik. Fisik. Iya. Berarti menggunakan alat. Menggunakan alat. Kalau psikis, nah gini nih. Pak Fikri bau ya, nggak mandi ya. Memang dia tuh nggak pernah mandi. Nah, Pak Fikri kan merasa
Saya dihina, saya direndahkan, saya dikatain, memang dasar dia. Nah, waduh, itu memang jelek dia. Nah, itu sudah psikis. Nah, gitu. Walaupun niat saya awalnya canda-canda sama kawan, tapi ketika Pak Fikri jatuh pada rasa tidak nyaman, sudah psikis. Kalau Pak Fikri lebih muda dari saya lebih tua, gitu ya. Saya nggak berani bilang Pak Fikri lebih tua. Kalau saya lebih tua, senior ya berarti ya. Pak Iya. Fikri kan lebih muda nih, junior. Betul. Nah, gitu. Junior, gitu ya. Ambil minum hari pertama. Junior, uang jajan sini hari kedua. Minggu depan, junior, tepok gitu kan. Sini uang jajannya. Selanjutnya itu terus terjadi. Itu bullying. Jadi bedanya begitu. Kalau kekerasan sekali dua kali, tapi kalau bullying itu terus menerus terjadi dan ada relasi kuasa. Entah Pak Fikri lebih muda dari saya, atau Pak Fikri pergi ke sekolah naik sepeda, saya diantar mobil, gitu ya. Apa tuh, gitu kan? Nggak keren, diantar sepeda, gitu kan? Sini, anak miskin. Itu sudah masuk bullying karena sehari-hari terus terjadi walaupun dengan verbal. Nah, gitu, itu sudah masuk wilayah bullying. Nah, gitu. Nah, di kita sendiri ini dalam tahapan untuk menjaga supaya ini tidak terjadi, langkah preventif yang sudah kita lakukan itu seperti apa, Bu? Nah, jadi kalau untuk level Pemda, ya level Pemda itu kita sudah advokasi, sosialisasi, diseminasi, dan baru saja kita menyelesaikan FGD. FGD oleh BPMP dengan mengundang pihak-pihak terkait untuk bisa membuat program dan kegiatan pelatihan bagi trainer-trainer yang akan kemudian menjadi penyebar informasi ini, menjadi penyebar pengetahuan dan keterampilan bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan. Itu sudah kita lakukan, baru saja minggu lalu selesai, begitu ya. Kemudian setiap kali kita ke daerah advokasi apa saja, kita selalu menyelipkan. Jadi kita selipkan. Kita advokasi misalnya tentang perencanaan berbasis data. Itu kita selipkan PPKSP. Pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, kita selipkan. Kemudian kalau kita pergi mengenai cerita tentang sekolah sehat, nah itu malah lebih bagus lagi, memang dianjurkan untuk masukkan. Sekolah aman, kita selipkan. Jadi setiap kegiatan kita itu selalu kita selipkan dengan informasi-informasi terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Karena yang seperti ini kan harus terus-menerus, tidak bisa sekali dua kali, tapi harus terus-menerus karena generasi berganti. Jadi informasi itu harus terus disampaikan sehingga selalu terngiang. Jadi siapapun itu nantinya, itu selalu ada pencegahannya. Karena pencegahan ini tidak dimulai dari sekolahan sebenarnya, dimulai dari lingkungan di dalam rumah, keluarga, kemudian masuk ke masyarakat, kemudian anak sekolah pulang ke rumah, dia kan nanti melewati masyarakat, lalu ke rumah. Anak kita yang tamat SMA, SMK, perguruan tinggi, kan nanti masuknya ke dalam masyarakat. Karena kekerasan ini tidak muncul tiba-tiba, dia pasti akumulasi dari sedikit, lalu kemudian dia menjadi pelakunya. Gitu. Jadi memang kita selalu maintenance itu. Informasi tentang pencegahan kita selalu maintenance di semua program kita, di semua kegiatan kita, gitu. Untuk ini kan perilakunya ada di sekolah dan di Ya. bawah umur ini 18 tahun ke bawah. Nah, untuk hukuman sendiri apakah sudah berlaku di tindak pidana? Tentunya ini juga harus menjadi perhatian kita, Bu ya. Ini bagaimana kemudian kita ketika dihadapkan dengan siswa yang melakukan kekerasan di dalam rumah sekolah itu, seperti apa penyelesaian dan seperti apa tindakan yang kita lakukan? Ya, ini tricky ya. Ada yang di bawah umur, ada yang di atas umur ya. Tapi melalui Permendikbud nomor 46 tahun 2023 ini memang diperjelas. Nah, di bawah umur itu tidak masuk ke dalam wilayah pidana atau kriminal. Nah, mereka itu masih dianggap sebagai pada usia anak. Jadi mereka itu bukan hukuman, tapi pembinaan secara tergantung dari
kasus yang terjadi, tergantung dari kejadian yang terjadi. Tapi ketika mereka diberi sanksi dalam tanda kutip ya, tanda kutip, itu bukan sanksi sebenarnya. Itu termasuk dari pembinaan juga sebenarnya. Jadi mereka itu lebih kepada administrasi. Nah, jadi siswa tetap bisa ke sekolah, yang pelaku itu tetap bisa ke sekolah seperti biasa di bawah pemantauan guru BK dan guru-guru lainnya. Jadi tidak ada skorsing, tidak ada lagi, ya tidak boleh skorsing. Jadi anak-anak yang melakukan, ya dalam tanda kutip melakukan, sebenarnya mereka itu anak-anak pelaku itu sebenarnya juga mereka korban. Kenapa mereka korban? Karena mereka berarti mereka pernah melihat berkali-kali sehingga berarti mereka punya anggapan bahwa ini boleh dilakukan. Kemudian atau mereka sudah pernah mengalami sendiri. Kalau dia sudah mengalami sendiri berarti ini boleh dilakukan kepada orang lain. Berarti mereka korban dari perlakuan yang tidak baik terhadap mereka sehingga mereka itu melakukan kembali pada orang lain. Nah, jadi mereka itu tetap di bawah pemantauan guru BK atau guru lainnya. Kalau memang pada kondisi yang parah gitu ya, yang dilakukannya itu parah, maka akan ada psikolog yang menjadi pendamping mereka. Jadi mereka itu akan dilakukan pembinaan secara psikis untuk menghilangkan, meminimalkan perilaku-perilaku yang pernah mereka alami dan ketika mereka melakukan itu. Jadi tidak ada sanksi yang pidana, tapi lebih pada sanksi administrasi. Mereka dalam pembinaan tetap bersekolah. Nah, misalnya sampai ada yang patah kakinya gitu ya, hilang matanya, kan biasa tuh anak-anak kan entah lempar pingsil tiba-tiba nancap di mata gitu kan hilang penglihatannya nih. Nah gitu, nah itu kan parah hitungannya. Nah itu biasanya anak-anak seperti itu yang melakukan hal seperti itu mereka itu dianjurkan untuk pindah sekolah. Untuk pindah sekolah, bukan dikeluarkan dari sekolah. Jadi ada koordinasi dengan Satgas nantinya untuk memindahkan anak tersebut ke sekolah yang lain dengan di bawah pendampingan juga. Nah, seperti itu. Jadi ada komunikasi, nanti ada sekolah satu dengan sekolah kedua yang tepat dipindahkan itu, ada komunikasi. Kenapa dia dipindahkan? Kan dia yang salah. Tapi dia sebenarnya korban. Kalau dia tetap berada di sekolah yang lama, maka dia akan menjadi penerima bullying atau kekerasan dari kawan lainnya. Kan nama anak-anak ya, dia tuh yang colok mata tuh, dia tuh yang bikin buta. Lama-lama dia jadi tertekan ya. Nah, makanya dia harus dipindahkan ke sekolah yang lain. Di sekolah yang lain nanti dikomunikasikan bahwa dia akan mengalami pembimbingan, pendampingan untuk menyembuhkan lukanya. Gitu. Pasti dia tertekan kan, disalah-salahin gitu, ditunjuk-tunjuk, disalah-salahin, tertekan. Makanya dia pindah untuk mendapatkan atmosfer baru dari proses pembelajaran sehingga dia pun merasa di sekolah yang baru dia bisa diterima, tidak dihujat seperti di sekolah yang lama. Itu untuk yang di bawah 18 tahun. Jadi tidak ada di sana pidana. Mereka lebih kepada administrasi saja. Kecuali di atas 18 tahun itu berbeda kasusnya, lain ceritanya gitu. Nah, ini ada kekhawatiran dari pihak orang tua nih yang menyekolahkan anaknya yang masih kecil-kecil di SD, di SMP mungkin. Nah, bagaimana kita meyakinkan bahwa keluarga sudah menitipkan anak-anaknya kepada kita itu, kita bisa menjaga mereka, kita bisa mendidik, dan kemudian kita bisa juga mengarahkan sampai ke jenjang selanjutnya. Nah, apa yang harus kita lakukan ini, Bu? Iya, itu lebih kepada pencegahan ya. Iya. Jadi itu sebenarnya sudah dilakukan sejak TK. Di TK juga ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Cuma kan TK ini gurunya sedikit ya. Jadi boleh itu beberapa TK yang terdekat membentuk satu tim. Entah 3 TK, 4 TK, gurunya bergabung bersama menjadi satu tim. Yang SK kan nanti kepala dinasnya atau sekdisnya gitu kan. Nah dari TK itu sudah ada program untuk pencegahan. Ketika program itu dibuat, bukan hanya datang dari sekolah saja, harus melibatkan wali murid. Nah, jadi wali murid tahu sekolah punya kegiatan apa untuk pencegahan. Dan diminta memang kontribusi dari orang tua untuk bisa melanjutkan. Ketika di sekolah sudah dibuat kegiatan pencegahan, nanti sekolah menyampaikan kepada orang tua, mohon ini dilanjutkan ketika dia keluar dari sekolah. Kan keluar dari sekolah berarti kan sudah dipegang orang tua nih. Nah, jadi nanti orang tua tinggal melanjutkan dari sekolah, dilanjutkan orang tua ketika mengantarkan anaknya ke sekolah berlanjut. Jadi siklusnya berkesinambungan.
Begitu. Jadi harus melibatkan orang tua memang dalam proses pencegahan ini dan penanganan. Memang orang tua harus dilibatkan, apalagi di usia yang paling muda kan ini PAUD ya, PAUD. masih loncat-loncat ke sana kemari ya, gitu kan. Nggak tahu dia kalau udah tepok pipi kawannya, nggak tahu dia itu udah masuk wilayah mana ya, kan gitu kan. Main-main aja, tapi kawannya udah nangis gitu kan, ngadu sama orang tuanya gitu. Nah itu melibatkan orang tua seperti apa. Nanti kalau sudah ada kasus, orang tua juga harus dilibatkan dan dari pertama kan sudah dikasih tahu nih ada pencegahan. Jadi orang tua tidak serta-merta datang dengan emosi jiwa gitu ya. Kan gitu biasanya gitu ya. Marah gitu kan, Marah. anaknya ditepok anak lain gitu kan, atau diketok anak lain. Nah, tapi karena udah dari awal ketika anaknya masuk pertama sekolah sudah dikasih tahu masa MPLS, sudah diberitahu bahwa sekolah punya kegiatan seperti apa dan mereka dilibatkan dalam perencanaan untuk pencegahan. Jadi orang tua lebih terbuka. Jadi lebih yakin dengan sekolah. Orang program pencegahannya kita susun bersama kok, masa nggak yakin gitu ya. Nah itu dia, makanya penglibatan orang tua. Makanya sekarang itu dari kurikulum Merdeka itu orang tua adalah mitra paling dekat dari sekolah. Itu dia. Masa MPLS itu penting untuk bisa mengenali anak-anak, mengenali sekolah. Orang tua juga lebih tahu mendalam mengenai sekolahnya seperti apa. Sekolah. Gitu. Nah, kita sering tidak sadar ya kalau seandainya itu kita sudah berlaku perundungan atau bullying ya. Iya. Kita banyak nggak sadar selama ini karena memang hal-hal yang kecil dulu kita anggap hal yang sepele, rupanya ini bisa berakibat yang lebih jauh dan fatal gitu ya terhadap psikologisnya anak. Nah, Akumulasi akumulasi tahun-tahun, terus iya. ya. Nah, kita sendiri bagaimana ini memberi pemahaman kepada pihak sekolah supaya ini jangan terjadi seperti ini karena kita nggak sadar ini karena sesama anak-anak Bu ya pasti dia nggak sadar gitu antara teman dan teman bercanda itu luar biasa gitu Bu. Bagaimana kita nih menyikapi untuk memberi pengetahuan kepada guru dan kepala sekolah tadi? Iya. Kalau di level Pemda ya, yang terkait dengan pendidikan kita sudah advokasi semua, sudah sosialisasi, sudah fasilitasi juga. Nah, untuk level sekolah juga kita buka kesempatan untuk itu. Jadi makanya kemarin kita tuh ada FGD ya untuk strategi-strategi membentuk trainer-trainer yang akan menularkan ini ya ke sekolah-sekolahnya masing-masing sehingga mereka menjadi narasumber di daerahnya masing-masing. Nah gitu, jadi akan ada nanti trainer-trainer, pelatih-pelatih, fasilitator nanti yang akan memfasilitasi sekolah untuk bisa memahami 6 kekerasan ini, bagaimana pencegahannya, bagaimana penanganannya di sekolah. Apalagi di sekolah sekarang sudah dari 23 kabupaten kota kita semua sudah punya satgas untuk level Pemdanya, begitu ya. Itu semua jenjang dari Semua TK jenjang. sampai SMA, SMK sudah punya semua, sudah ada satgasnya juga sudah ada. Nah satgas ini nanti kita edukasi untuk mereka punya program tahunan agar mereka sosialisasi ke sekolah-sekolah di wilayahnya masing-masing. Karena kan kalau BPMP yang turun sendiri semua nggak tercover itu. 10 tahun ke depan nggak selesai kan, banyak ini sekolah kita. Nah tapi Pemda yang melakukan di bawah koordinir dari Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Ini identifikasi bentuk kekerasannya seperti apa, sudah dikenali dulu, kemudian pencegahannya seperti apa, program-programnya nanti di rencana kerja sekolah gitu. Kemudian kalau ada kasus, proses penanganannya pun sudah diatur dalam Permendikbud tersebut. Nah, sudah diatur bagaimana menangani ketika ada kasus, alur penanganannya itu seperti apa, kepada terlapor seperti apa, kepada penerima rasa sakit itu ya, korban berarti ya, seperti apa, saksi yang melihat pun ada. Bagaimana menangani saksi yang melihat kejadian itu. Kan dia tetap ketakutan ya, saksi walaupun lihat kawan aku dipukul, gitu kan, mak ditumbuk, kan gitu kan, kakinya memar, matanya berdarah, kan ada ketakutan. Untuk saksi pun ada ada pendampingan sehingga mereka pun hilang dari rasa kecemasan. Jangan-jangan besok aku yang ditumbuk, kan gitu kan. Hari ini dia, hari ini si Fikri, besok si Ratna, gitu kan. Aduh takut saya. Itu pun ada proses bagaimana pendampingan terhadap mereka sehingga mereka luka jiwa ini nggak kelihatan. Kalau luka di tangan Hansaplast, luka jiwa ini susah nih pengobatannya ya, karena di dalamnya. Nah itu makanya harus dilakukan pencegahan. Kalau sudah terjadi yang namanya luka jiwa, sembuh
parut tetap ada. Nah, parut inilah yang kadang-kadang mengkhawatirkan kita, jangan sampai ada parut-parut lainnya sehingga akumulasi. Kita takutnya nanti ini kan arus informasi ini, kita nih tsunami informasi nih. Tsunami informasi, ya. Nggak ada lagi batasan apapun antara yang normal tidak normal, baik tidak baik, itu kan batasannya tipis sekali sekarang kan. Jadi anak-anak kadang-kadang itu memang susah mereka untuk melihat. Kita orang tua saja susah, apalagi anak-anak. Nah, melalui Satgas ini nanti yang ada di 23 kabupaten kota, provinsi juga ada, nanti melakukan sosialisasi kepada, nanti strateginya itu diserahkan kepada dinas masing-masing bagaimana melakukan. Yang tahu kondisi pastilah dinas masing-masingnya, daerah sendiri. Strateginya seperti apa, sosialisasinya apakah klaster, apakah pembagian wilayah, itu terserah kepada dinas untuk melakukan seperti apa. Tapi harus melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan untuk memahamkan pada mereka bahwa ada 6 bentuk kekerasan, pencegahannya seperti apa, penanganannya seperti apa, alurnya seperti apa, kehati-hatiannya itu seperti apa. Karena kalau ada kasus, itu nggak boleh bocor sebenarnya. Jadi nggak boleh bocor. Jadi yang tahu itu hanya tim di sekolah tersebut, nggak boleh bocor kemana-mana. Yang sudah tersakiti korban itu tidak boleh diketahui khalayak ramai, apalagi tersiar viral. Kemudian yang melakukannya, si terlapor itu juga tidak boleh diumbar-umbar, si itu nggak boleh. Saksi lebih lagi, karena kan dia dalam tekanan, dia melihat, dia tidak melakukan tapi dia melihat, dia ketakutannya itu beda lagi. Jadi makanya sekolah harus punya tim pencegahan kekerasan di sekolah, supaya itu bisa ketika penyelesaiannya itu memang diselesaikan dengan memperhatikan kondisi psikologis siswa, terlapor, korban, dan saksi jika ada. Nah, itu sudah setiap, makanya MPLS yang kali ini kan digabung semua nih. Dalam MPLS digabung sekolah sehat, sekolah aman, sekolah nyaman. Di dalamnya anak-anak sehat dengan kondisi, kalau di sekolah sehat ada lima pilar ini ya. Nah, kalau berarti dimasukkanlah sekolah sehat, sehat jiwa, sehat psikis gitu ya, fisik. Kemudian sekolah aman, anak-anak ke sekolah tidak ketakutan. Berarti kan itu terkait dengan 6 kekerasan tadi. Gitu. Guru juga harus sehat. Guru harus sehat. Jadi tidak boleh ada kekerasan dalam kebijakan di satuan pendidikan. Gitu. Ibu, nih apa yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak kita yang sedang menonton ini terkait dengan perilaku-perilakunya di lingkungan sekolah, Bu? Mungkin ada yang ingin disampaikan. Pesan ke anak-anak ini ya, ini dia. Ini agak-agak tricky gitu ya. Karena tsunami informasi kepada mereka, sehingga mereka itu pilah dan pilih itu menjadi lebih sulit ya. Dan batasan antara salah dan benar pun itu menjadi kabur, abu-abu. Dan seringnya itu kita tuh sudah di wilayah abu-abu, bukan melangkah ke wilayah putih, malah langkahnya ke wilayah hitam. Nah gitu. Nah, canda-canda yang awalnya kan canda-canda abu-abu nih. Canda-canda, kok cantik kali hari ini gitu kan. Aduh, Dek Fikri ganteng kali hari ini. Itu abu-abu. Nah, ketika saya melihat Fikri ganteng kali hari ini, ganteng kali Fikri, saya pakai kedip-kedip mata, dan Fikri merasa tidak nyaman, saya sudah melakukan kekerasan seksual. Nah, gitu ya. Nah, itu abu-abu tuh, mulanya dia abu-abu. Nah, kepada adik-adik semua ya, hati-hati dengan wilayah abu-abu yang kita tanpa sadari, lalu kita melangkah ke wilayah hitam. Jadi perilaku kita itu lebih dijaga, apalagi ini kan kita Aceh syariat Islam ya. Nah, kita tuh sudah punya norma tersendiri. Ikuti saja norma yang sudah ada. Apa yang dikatakan oleh agama kita, ikuti saja, bahwa berperilaku baik seperti apa, maka ikuti perilaku baik itu seperti apa. Hati-hati dengan wilayah abu-abu. Nah, karena wilayah abu-abu cenderung membuat kita melangkah ke wilayah hitam. Nah, kalau sudah di wilayah abu-abu, ayo tarik kaki sebelah lagi, kembali ke wilayah putih, ke norma-norma perilaku yang baik di masyarakat, norma-norma perilaku yang menurut ajaran agama masing-masing. Gitu. Apalagi guru di sekolah sudah juga memberikan contoh baik kepada kita, seperti apa kita berperilaku kepada kawan, kepada guru, kepada orang tua, gure kita gitu ya. Jadi
ikuti perilaku seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita dari wilayah abu-abu tidak sampai melangkah ke wilayah hitam. Kembali ke habitat wilayah putih. Wilayah sebenarnya. putih, ya. Sehingga fitrah kita sebagai manusia di berapapun usia tetap dengan akhlak yang terbaik. Akhlakul karimah, Bu, Iya, ya. betul. Gitu. Nah, untuk Satgas sendiri, Bu, yang ada di kabupaten, mungkin Ibu ada harapan ataupun ingin menyampaikan sesuatu kepada tim Satgas yang ada di sekolah, termasuk kepala sekolah, ibu guru yang ada di sekolah. Nah, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada tim-tim kerja yang di bawah? Iya. Kepada TPPKSP ya, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan itu di level sekolah. Nah, Bapak Ibu guru warga sekolah ini ya, mari bekerja sama erat dengan komite sekolah atau wali murid sehingga Bapak Ibu bisa membuat program bersama ya demi kemaslahatan anak-anak kita yang ada di sekolah gitu ya, untuk pencegahan kekerasan. Rencanakan program-program kegiatan-kegiatan mulai dari intrakurikuler, ekstrakurikuler, non-kurikuler, kurikuler yang semuanya itu terintegrasi dengan perilaku-perilaku kalau kita sekarang profil pelajar Pancasila. Nah, P5. Ada P5-nya, kegiatan P5 lagi gitu ya kan banyak sekarang. Iya. Sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan program-program wadah kita mengintegrasikan Iya. anti kekerasan ini. Nah, perkuat profil pelajar Pancasila baik di intrakurikuler maupun nanti di kegiatan non kurikuler, ekstrakurikuler dan di kegiatan kokurikuler. Apalagi sudah ada wadah P5, silahkan perkuat di sana. Tujuan dari P5 itu bukan kepada produk sesuatu, tapi lebih kepada proses bagaimana mengembangkan, menumbuhkan perilaku baik bagi siswa kita sehingga ketika mereka nanti selesai berpendidikan kembali ke masyarakat, mereka menjadi manusia sebaik-baiknya manusia yang berakhlak baik, berakhlak mulia. Nah, itu buat program di sekolah. Setiap ada RKT ya, rencana kerja tahunan di sekolah. Buat program-program yang bisa meminimalkan perilaku-perilaku tidak baik yang dilakukan oleh siswa kita. Guru memberi contoh yang baik. Nanti untuk TK gitu ya, untuk PAUD dan SD ini kan anak-anak imitasi ya, contoh. Kalau gurunya baik kan guru kami baik kali di sekolah kan gitu. Nah, anak-anak kan imitasi. Kalau SMP kan sudah mulai berakal ya, mereka sudah ada pikiran. Nah, dari percontohan-percontohan itu, pembiasaan-pembiasaan kita harapkan itu nanti terus berkembang. Ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka menjadi manusia sebaik-baiknya manusia. Nah, untuk Satgas juga punya program kerja setahunan. Ada kegiatan sosialisasi, ada pendampingan, ada monitoring, ada supervisi sebenarnya. Iya, kalau ada kasus baru ada penanganan. Kalau tidak ada kasus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan diharap. Ya alhamdulillah tidak ada kasus berarti alhamdulillah gitu ya. Nah, kemudian ada evaluasi setiap tahun. Apakah program yang dibuat sejauh mana keberhasilannya, efektivitasnya, kemudian respon dari sekolah seperti apa. Yang terpenting nanti outputnya kita lihat itu setiap tahun adalah adanya peningkatan di rapor pendidikan, nah itu ya, untuk karakter ada peningkatan delta positif. Jadi setiap tahun ini diharapkan walaupun kecil tapi konstan peningkatannya. Ada perbaikan karakter menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sehingga pada akhirnya nanti ya kalau program pemerintah itu kan 2045 terbentuknya generasi emas. Nah, mudah-mudahan itu nanti 2045 generasi emas kita tuh memang emas gemilang cemerlang gitu ya, Emas glowing gitu ya, glowing. cahayanya glowing anak-anak kita. seperti Bukan itu. hanya glowing di HP ya. bukan glowing karena filter ya. Iya, oke. Nah, Ibu nih terakhir harapan Ibu nih atau apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu yang dekat untuk mencegah perundungan ini, Bu? Ya, nah perundungan ini kan paling penting adalah ada suri teladan dari kita. Nah, kalau lingkup kecil kan ini ring satu saya nih, saya bisa merubah diri saya sendiri. Nah gitu, jadi saya akan berperilaku sebaik-baiknya yang semestinya saya berperilaku. Entah saya sebagai orang tua, entah saya sebagai pegawai di kantor. Nah, kemudian nanti ada ring 2, teman-teman saya di kantor, teman-teman saya di rumah, komunitas saya. Saya mulai tuh memberi
mengajak tapi tidak menggurui. Oh. Nah, kita tua-tua nih kan kalau digurui apa tuh? Masa kita diajarin, udah tahu tuh semua. Pakai strategi lain. Nah, gitu. Ngobrol-ngobrol, tapi di antara obrolan itu selipkanlah pesan-pesan sehingga terajak tapi tidak digurui. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya di dalam lingkup pekerjaan saya, memang kita di kantor ya, saya bersama teman-teman seluruh kantor ini semua memang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang apapun nama kegiatannya selalu ada sisipan. Sisipan sekolah aman, sekolah sehat, sekolah nyaman. Nyaman. Nah, gitu sehingga anak-anak kita itu ketika ke sekolah mereka rindu. Maunya jangan ada hari Minggu ya. Rindu kembali ke sekolah. Kembali ke sekolah. Coba hari Minggu ini dihapus saja ya, supaya kami selalu ke sekolah. Maunya seperti itu. Nah, gitu. Jadi kita udah fasilitasi, advokasi, sosialisasi untuk meminimalkan kejadian melalui pencegahan. Itu yang utama. Gitu. Oke, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Nggak terasa nih Bu, udah sampai ke penghujung tema kita, penghujung acara kita pada hari ini. Karena waktulah kita harus berpisah nih Bu. Nanti mungkin kami akan mengundang kembali dengan tema-tema yang lain. Jangan bosan-bosan nih Bu. Boleh, kan ini katanya penculikan yang dinanti. Iya, makanya itu saya culik hari ini. Mudah-mudahan ke depan bisa kita culik lagi ilmunya Bu ya. Iya, betul. Karena ini sangat karena tadi perbincangannya sangat padat sehingga waktunya nggak terasa udah setengah jam lewat ini Bu. Iya, betul, Kita udah diberi kode oleh tim di depan. Sudah ada lampu merah kuning hijau ya. Iya. Terima kasih para pendengar dimanapun Anda berada, telah sampai di penghujung penghujung acara kita pada hari ini dengan bincang-bincang kita dengan Ibu Ratna dari BPMP yang sudah menemani kita sampai di akhir acara pada hari ini. Saya Rizal Fikri atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiriza wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Bu. juga. Insya Allah bertemu lagi. Ya.